Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi. Saya Fadil Farsi Wahid. Kami dari kelas 10 MIPA 6. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan menjelaskan soal-soal yang ada di LKS pada bab 2 dan bab 3. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Nomor 1. Proses masuknya Islam di Indonesia dapat dijelaskan melalui 4 teori. Keberadaan 4 teori tersebut menandakan bahwa jawaban yang benar A. Penyebaran agama Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Karena menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk menyiarkan ajaran Islam. Terdapat 4 teori masuknya Islam ke Indonesia, yakni 1. Teori Makkah yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Selain aktivitas perdagangan, teori ini meyakini adanya percampuran budaya akibat pernikahan para pedagang dengan penduduk lokal. 2. Teori Cina yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi bersamaan dengan adanya migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Keempat, teori tersebut menandakan bahwa persebaran Islam di Indonesia terjadi melalui berbagai media dan saluran dari berbagai bangsa. 3. Teori Gujarat yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan berasal dari Gujarat atau India. Teori ini mengungkapkan perdagangan menjadi basis persebaran agama Islam. 4. Teori Persia yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan berasal dari Persia atau Iran. Teori ini mengungkapkan terdapat kesamaan budaya Islam di Indonesia dengan Iran. Soal nomor 2. Kemiripan budaya Islam yang ada di Indonesia dengan budaya Islam di Persia menjadi bukti pendukung teori Persia. Salah satu contoh kemiripan budaya tersebut tampak pada jawaban yang tepat adalah D. Penggunaan gelar Syah pada raja-raja masa kerajaan Islam. Nah, untuk lebih lanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasannya, yaitu menurut teori Persia, Islam disebarkan oleh para pedagang yang meramaikan pusat perdagangan internasional melalui Selat Malaka. Agama Islam masuk ke Indonesia tepatnya di Sumatera dari abad ke-7 sampai 13 Masehi. Teori Persia dikemukakan oleh Profesor Hossein Lejaja di Ningrat dan Profesor Umar Amir Hussein. Bukti-bukti kedatangan Islam berasal dari Persia, seperti peringatan 10 Muharram, perayaan upacara Tabwik di Bengkulu dan Sumatera Barat. Upacara ini biasa dilakukan di Persia untuk mengenang Husain bin Ali, yakni cucu Nabi Muhammad. Selain itu, penggunaan gelar Syah pada raja-raja masa kerajaan Islam juga termasuk bukti teori Persia. Nomor 3. Umar Amir Hussein menjadi salah satu tokoh yang mendukung teori Persia. Bukti yang menjadi dasar Umar Amir Hussein mendukung teori tersebut adalah jawaban yang benar A. Keberadaan suku Leren dan suku Jawi di Persia. Karena teori Persia merupakan salah satu teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Persia. Tokoh pencetus teori ini adalah Husain Jajaningrat dan Umar Amir Hussein. Umar Amir Hussein pendukung teori Persia karena 1. Di Persia terdapat suku Leren. Kemungkinan besar suku Leren berasal dari Jawa. Kemungkinan ini didukung dengan adanya kampung bernama Leren di Jawa Timur. 2. Di Persia terdapat suku Jawi. Suku Jawi diduga mengajarkan huruf Arab di Jawa. Huruf Arab tersebut dinamakan huruf Arab Pregon dan sering digunakan dalam naskah-naskah kuno pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Soal nomor 4. Nisan makam Sultan Malik As-Saleh merupakan salah satu contoh peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Penemuan nisan makam Sultan Malik As-Saleh menunjukkan bahwa jawaban yang tepat adalah A. Islam yang berkembang di Indonesia berasal dari Gujarat. Untuk lebih lanjutnya, mari kita sama-sama simak penjelasan berikut ini.
Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan bercorak Islam di Sumatera yang pernah berkuasa dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Pendiri kerajaan Samudra Pasai adalah Marasilu, yang setelah menjadi raja bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Nisan makam Sultan Al-Malik As-Saleh merupakan salah satu contoh peninggalan kerajaan Samudra Pasai dengan angka 1297 Masehi. Penemuan nisan makam Sultan Malik As-Saleh menunjukkan bahwa bukti adanya pengaruh Islam dari Gujarat di Samudra Pasai. Nomor 5, perhatikan nama-nama tokoh berikut. 1. J. Pijnapel. 2. Snokronje. 3. Cici Panliur. 4. Ahmad Mansur Suryanegara. 5. Haji Abdul Karim Amrullah. Tokoh-tokoh yang mendukung teori Mekah ditunjukkan oleh angka. Jawabannya benar E, 3, 4, dan 5. Karena teori Mekah yakni Islam disebarkan oleh orang-orang Arab pada masa kekhalifahan dan juga pedagang dari Mekah yang sudah lama melakukan aktivitas hingga menjalin interaksi sosial dengan warga sekitar. Pendukung dari teori ini adalah Panliur, H. Jones, Buya Hamka, Haji Abdul Karim Amrullah, dan Mansur Suryanegara. Dengan demikian, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh nomor 3, 4, dan 5. Jika nomor 1 dan 2 adalah pendukung teori Gujarat. Oke, lanjut di UK2 nomor 3. Pengaruh kekuasaan VOC terhadap kerajaan Siak, Kampar, dan Indragiri memaksa ketiga kerajaan tersebut memenuhi perjanjian terhadap VOC pada tahun 1822. Isi perjanjian tersebut adalah, jawaban yang benar adalah D. Ketiga kerajaan hanya boleh mengadakan perjanjian dengan VOC. Ya, untuk lebih lanjutnya, mari kita bersama-sama mendengar penjelasan berikut ini. Sejak VOC berhasil menguasai Malaka, kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Kampar, dan Indragiri yang merupakan kerajaan di bawah kekuasaan Malaka secara otomatis berubah menjadi kerajaan di bawah pengaruh VOC. Selama di bawah pengaruh VOC, banyak perjanjian-perjanjian yang sangat merugikan kerajaan-kerajaan kecil tersebut. Salah satunya adalah perjanjian yang dibuat pada tahun 1822. Perjanjian tersebut berisi bahwa kerajaan-kerajaan Siak, Kampar, dan Indragiri hanya boleh mengadakan perjanjian dengan Belanda. Hal ini membuat kerajaan-kerajaan tersebut semakin sempit geraknya dan semakin banyak dipengaruhi politik penjajahan Hindia Belanda. Nomor 6, raja ini berhasil membawa kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan. Salah satu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh raja ini adalah, jawaban yang benar B, membangun armada laut yang kuat di Selat Sunda. Penjelasannya, raja yang membawa kerajaan Banten ke masa puncak kebudayaan adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah dari tahun 1661 sampai 1682. Untuk menjaga keamanan di Selat Sunda, Sultan Ageng membangun armada laut yang kuat. Kapal-kapal dagang Banten aktif menyelenggarakan perdagangan di Indonesia. Sultan Ageng juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara asing seperti Inggris, Perancis, Cina, Persia, dan Arab. Soal nomor 5. Perhatikan tokoh pada gambar berikut. Selama menjadi Raja Mataram Islam, tokoh pada gambar menentang kekuasaan VOC di Batavia. Bentuk perlawanan tokoh tersebut terhadap kekuasaan VOC di Batavia dilakukan dengan, jawaban yang tepat adalah B, menyerang kekuatan VOC yang berkedudukan di Batavia. Untuk penjelasannya, mari kita sama-sama mendengarnya. Raja yang membawa kerajaan Banten ke masa puncak kebudayaan adalah Sultan Ageng Tirtayasa untuk memerintah dari tahun 1651 sampai 1682 untuk menjaga keamanan di Selat Sunda. Sultan Ageng membangun armada laut yang kuat. Kapal-kapal dagang Banten aktif menyelenggarakan perdagangan di Indonesia. Sultan Ageng juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara asing seperti Inggris, Perancis, Cina, dan Persia, dan Arab. Nomor 10. Pada abad 18, kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara melakukan perlawanan terhadap VOC. Perlawanan kerajaan-kerajaan Islam tersebut terjadi karena VOC
Jawaban yang benar B. Dimonopoli perdagangan di wilayah Nusa Tenggara. Penjelasannya, secara umum latar belakang terjadi perlawanan terhadap VOC dikarenakan adanya monopoli perdagangan serta tindakan kesewenang-wenangan dari VOC, seperti membangun pusat perdagangan di berbagai daerah, menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan, diberlakukannya kebijakan Verplice Leverantien yang membuat rakyat diwajibkan untuk menyerahkan hasil bumi kepada VOC. Diterapkannya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan guna menstabilkan harga jual di Eropa. Dilakukannya pelayaran hoki serta memblokade kapal-kapal dagang asing agar mereka tidak bertransaksi langsung dengan rakyat Nusantara. Melaksanakan politik divide et impera atau memecah dan menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dengan demikian, maka jawaban dari soal ini yaitu dikarenakan adanya monopoli perdagangan serta tindakan kesewenang-wenangan dari VOC. Nomor selanjutnya, nomor 9. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan yang saling bersaing dalam menguasai perdagangan di wilayah Maluku. Dalam perkembangannya, persaingan dagang antara kerajaan Ternate dan Tidore melibatkan bangsa-bangsa Eropa, yaitu Portugis dan Spanyol. Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol bersekutu dengan kerajaan Tidore. Spanyol memilih kerajaan Tidore sebagai sekutu karena jawaban yang tepat adalah A. Portugis telah bersekutu dengan kerajaan Ternate. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada tahun 1512, setelah menguasai Malaka, Portugis menjejakkan kakinya di Ternate. Portugis berniat mencari daerah penghasil rempah-rempah hingga sampailah di Portugis, Ternate. Saat itu Ternate sedang bersaing dengan Tidore. Portugis diterima dengan baik Sultan Ternate dan dibolehkan mendirikan benteng. Kemudian, pada tahun 1521, Spanyol yang berlayar dari Filipina mendarat di Tidore. Saat itu, Spanyol memilih bersekutu dengan Tidore. Dikarenakan Ternate telah bersekutu dengan Portugis, konflik Ternate dengan Tidore akhirnya membawa pula Spanyol dan dengan Portugis pada pihak yang berseberangan. Berdasarkan pemaparan di atas, Spanyol memilih bersekutu dengan Tidore dikarenakan Portugis lebih dulu datang dan menjalin sekutu dengan Ternate. Penilaian harian nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, teori Gujarat, tokoh pendukung J.P.J. Pitjnapel. Nomor 2, teori X, tokoh pendukung Hussein Jajadiningrat. Nomor 3, teori Mekah, tokoh pendukung Y. Jawaban yang tepat untuk mengganti huruf X dan Y adalah jawaban A, Persia dan Buya Hamka. Karena tokoh Hussein Jajadiningrat adalah pendukung teori Persia dan teori Mekah didukung oleh Buya Hamka. Nomor 3. Menurut Hussein Jajadiningrat, Islam yang masuk wilayah kepulauan Indonesia berasal dari Persia. Salah satu bukti yang mendukung teori tersebut adalah jawaban yang benar D. Keberadaan tradisi tabut di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat. Penjelasannya, teori Persia dikemukakan oleh Hussein Jajadiningrat yang mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia, membuktikan bahwa adanya pengaruh budaya Iran di Indonesia. Tradisi tersebut adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi tabuik di Pariaman di Sumatera Barat dan Tabuk Bengkulu. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D. Keberadaan tradisi tabut di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat. Nomor 8. Perhatikan nama tokoh-tokoh berikut. 1. Sunan Ampel, 2. Sunan Giri, 3. Sunan Derajat, 4. Sunan Muria, 5. Sunan Kalijaga. Beberapa tokoh yang memanfaatkan media pendidikan untuk menyebarkan ajaran Islam di Indonesia ditunjukkan oleh pilihan A. 1, 2, dan 3. Penjelasannya, Sunan Ampel berhasil
Sunan Ampel, beliau berhasil mengembangkan dan mewariskan konsep pesantren yang digunakan hingga saat ini agar bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat pada masa tersebut. Sunan Ampel mendekatkan istilah Islam dengan bahasa setempat. Contoh pendekatan bahasa Sunan Ampel diantaranya kata sembahyang, langgar, dan santri. Cara dakwahnya dikenal dengan falsafah muslimah atau artinya tidak melakukan lima hal tercela. 2. Sunan Giri. Sunan Giri memiliki peran yang penting dalam penyebaran agama Islam ke wilayah timur Nusantara. Beliau menyebarkan ajaran Islam menggunakan penciptaan wayang dan gending atau lagu instrumental Jawa. Selain wayang dan gending, warisan dari Wali Songo ini adalah permainan anak-anak seperti jamuran, cublak-cublak suweng, lir-ilir, dan jelungan. 3. Sunan Derajat. Selain seni, kegiatan sosial juga menjadi media yang sering dipakai para wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Sunan Derajat merupakan wali yang menggunakan kegiatan sosial sebagai media mengajarkan agama Islam. Ajarannya dikenal dengan Pepali Pitu atau 7 dasar ajaran. Beliau menggunakan wayang, seni suluk, dan tembang pangkur dengan iringan gending saat berdakwah. Nomor 14. Maulana Hasanuddin melakukan perubahan kegiatan ekonomi dengan cara memindahkan pusat pemerintahan dari Banten Girang ke Surosoan. Pemindahan pusat kerajaan tersebut dilakukan untuk, jawaban yang tepat adalah C, meningkatkan kegiatan perekonomian. Mari kita simak penjelasan berikut. Pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Banten adalah Maulana Hasanuddin. Ia memerintah pada tahun 1552 sampai 1570. Pada masa pemerintahannya, penyiaran agama Islam dan perdagangan di Banten berkembang pesat. Ia memindahkan pusat pemerintahan yang semula berkedudukan di Banten Girang atau Banten Hulu ke Banten Lor atau Surosoan yang terletak di pesisir utara. Alasannya karena ingin meningkatkan kegiatan perekonomian. Dengan pemindahan pusat pemerintahan, memudahkan kerajaan Banten berhubungan dagang dengan pesisir Sumatera melalui Selat Sunda. Nomor 16. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjar dilalui oleh Sungai Nagara. Keberadaan Sungai Nagara tersebut memiliki arti penting bagi perkembangan kerajaan Banjar. Karena jawaban yang tepat adalah D. Masyarakat menggantungkan perekonomian pada sektor pertanian dan perdagangan. Mari kita simak penjelasan berikut. Kerajaan Banjar merupakan salah satu kerajaan di Kalimantan yang bercorak Islam. Kerajaan Banjar berdiri pada tahun 1520 dengan ibu kotanya di Kayu Tangi, Kalimantan Selatan. Raja pertama kerajaan Banjar adalah Raden Samudra yang bergelar Sultan Suryansyah pada tahun 1500 dan 1000 sampai 1540. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjar dilalui oleh Sungai Nagara. Keberadaan Sungai Nagara tersebut memiliki arti penting bagi perkembangan kerajaan Banjar karena masyarakat Banjar menggantungkan perekonomian pada sektor pertanian dan perdagangan. Nomor 4. Tokoh Wali Songo yang memiliki otoritas untuk melantik raja-raja di Pulau Jawa pada masa perkembangan Islam ditunjukkan oleh gambar pada pilihan. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Untuk penjelasannya, mari kita simak penjelasan berikut. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu anggota Wali Songo yang memiliki peran penting dalam syiar menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan di Indonesia. Pada waktu perang Sunan Giri dan Sunan Bonang mulai surut, wali yang banyak mewarnai kebijakan negara nampaknya adalah Sunan Kalijaga. Walaupun wali yang terkenal di tanah Jawa ini tidak pernah menjadi ketua Wali Songo, kiprah Sunan Kalijaga mulai tampak ketika Raden Trenggono diangkat menjadi Sultan Demak sebagai pengganti Raja Pati Unus. Apalagi semenjak Sultan Trenggono wafat pada tahun 1547. Hal ini dikarenakan Sunan Kalijaga mengajarkan agama Islam yang bersifat kompromistis, Islam yang tidak kaku dan mudah diterima oleh kalangan masyarakat pada waktu itu yang masih menganut agama Hindu dan Buddha. Hasil kerja kurang dari 1 abad oleh para tokoh Wali Songo untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa belum menghasilkan umat Islam yang meluas banyak. Mulai dari Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Sunan Bonang dan Sunan Giri,
yang memeluk agama Islam masih belum murni berpandangan Islam. Hingga akhir abad ke-15 pemeluk agama Islam di Indonesia sebenarnya sudah banyak, akan tetapi masih penguasaan agamanya masih minim. Nomor 5. Perhatikan wacana berikut. Berkaitan dengan Islamisasi di Indonesia, dari wacana dapat disimpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah E. Ajaran Islam yang disampaikan para wali dicampurkan dengan kepercayaan pra-Islam. Untuk penjelasannya mari simak berikut. Agama dan budaya di Indonesia jika dilihat dari konteks Islam yang berkembang dan hidup di Nusantara ini telah menjadi hubungan simbiosis. Agama butuh alat ataupun metode untuk disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu sejak zaman Wali Songo digunakanlah metode atau tradisi nilai-nilai kultur orang lokal Nusantara ini sebagai alat untuk menyampaikan para wali mencampurkan ajaran Islam dengan kepercayaan pra-Islam yang tidak melanggar syariat. Penggunaan metode ini terbukti sehingga dalam waktu kurang dari 50 tahun Wali Songo mampu mengislamkan masyarakat Nusantara dari yang semula 90% Hindu Buddha berbalik menjadi 90% Islam. Nomor 6. Tarekat Qadiriyah merupakan salah satu tarekat yang memiliki pengaruh besar bagi Islamisasi di Indonesia. Bukti yang mendukung pernyataan tersebut adalah jawabannya benar E. Tarekat Qadiriyah tersebar di wilayah Sumatera dan Jawa. Penjelasannya, tarekat Qadiriyah adalah tarekat yang didirikan oleh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi. Kadang-kadang disebut Al-Jili. Ajaran tarekat Qadiriyah diantaranya 1. Mementingkan kasih sayang kepada sesama makhluk Tuhan. 2. Rendah hati. 3. Menjauhi fanatisme keagamaan maupun politik. 4. Menekankan pada tauhid dan pensucian diri dari nafsu dunia. 5. Melalui tobat, zuhud, tawakal, syukur, ridha dan jujur. Tarekat Qadiriyah banyak tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan Syekh Fansuri dikenal sebagai orang yang pertama kali menganutnya di Indonesia. Kemudian tarekat Qadiriyah ini tersebar di wilayah Sumatera dan Jawa karena Syekh Fansuri sendiri berasal dari Sumatera. Nomor 7. Pada masa Islam, para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di wilayah Indonesia berasal dari berbagai latar belakang. Keberadaan para pedagang tersebut memiliki peran penting karena jawaban yang tepat adalah E. Para pedagang Indonesia semakin mudah terlibat dalam jaringan perdagangan dunia. Penjelasannya mari kita simak berikut. Interaksi antara masyarakat Kepulauan Indonesia memiliki tujuan utama untuk berdagang. Wilayah laut Indonesia yang memiliki letak strategis menjadikannya sebagai jalur perdagangan internasional. Wilayah laut Indonesia menghubungkan jalur perdagangan internasional antara kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Perdagangan dari Arab, India, dan Cina datang ke Indonesia untuk menjual komoditas dari wilayah mereka sekaligus mencari rempah-rempah untuk dijual kembali. Nomor 8. Sejak 1511, kegiatan perdagangan berpusat di kota-kota pelabuhan seperti Aceh, Banten, Gresik, dan Makassar. Pemusatan kegiatan perdagangan di wilayah tersebut dilakukan karena jawaban yang betul C. Malaka yang menjadi pusat perdagangan pedagang muslim dikuasai Portugis. Penjelasannya, Aceh semakin berkembang dan menjadi pusat perdagangan setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Hal itu karena para pedagang muslim banyak yang memindahkan kegiatan perdagangannya ke Aceh dan pelabuhan besar di Indonesia. Para pedagang Islam yang semula berdatangan ke Malaka tidak ingin berhubungan dengan pedagang Portugis. Kapal-kapal pedagang muslim yang sebelumnya biasa lewat di Selat Malaka berpindah dan singgah ke pelabuhan Aceh. Buka 2. Nomor 1. Keraton bercorak Islam biasanya dilengkapi dengan alun-alun utara dan selatan. Alun-alun selatan berfungsi sebagai jawabannya benar C. Tempat penyelenggaraan upacara kematian. Penjelasannya, konsep keraton masa Islam di Jawa sebenarnya erat kaitannya dengan kebudayaan peninggalan Hindu Buddha yang menganggap keraton sebagai tempat dewa raja tinggal. Di Indonesia dan beberapa daerah di Asia Tenggara masih menganut konsep dewa raja tersebut. Meskipun sebenarnya di dalam Islam tidak dikenal konsep tersebut, tetapi hal itu sudah menjadi bagian dari kebudayaan setempat. Beberapa keraton-keraton di Indonesia biasanya diapit oleh dua alun-alun, yaitu alun-alun utara dan alun-alun selatan. Kedua alun-alun tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bagian utara digunakan sebagai tempat pertemuan masyarakat, sedangkan alun-alun selatan digunakan sebagai tempat untuk upacara kematian. Nomor 4.
Badat merupakan salah satu karya sastra yang mendapat pengaruh Islam. Penjelasan yang tepat berkaitan dengan karya sastra tersebut adalah jawaban yang tepat adalah B. Penulisan kisah yang berpangkal pada tokoh-tokoh sejarah dan peristiwa nyata. Penjelasannya merupakan karya sastra yang menyajikan kisah tentang kehidupan masyarakat Jawa yang berkaitan dengan sejarah. Badat adalah perpaduan antara fakta sejarah, kepercayaan, dan mitos. Jadi dapat dikatakan bahwa badat adalah kisah-kisah atau cerita yang berasal dari sejarah atau peristiwa yang benar terjadi pada pastinya, menceritakan mengenai tokoh-tokoh dalam peristiwa tersebut, namun dikaitkan dengan kepercayaan dan mitos-mitos. Nomor 5. Perhatikan tradisi pada gambar berikut. Dasar pelaksanaan upacara adat yang tampak pada gambar adalah A. Penyesuaian terhadap ajaran Islam dalam Al-Quran mengenai penciptaan manusia. Penjelasannya, upacara pernikahan merupakan salah satu upacara adat yang berkembang pada masyarakat. Upacara perkawinan dilakukan dengan mengumpulkan keluarga dari kedua mempelai. Selain itu, upacara pernikahan juga dilakukan menurut agama yang dianut. Pada gambar tersebut nampak bahwa upacara pernikahan yang digelar bercorak Islam. Dasar dari penyelenggaraan upacara tersebut adalah penyesuaian terhadap ajaran Islam dan Al-Quran mengenai penciptaan manusia. Nomor 8. Dalam struktur feodal, kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, golongan masyarakat biasa tidak dapat melakukan pergeseran kelas sosial karena jawaban yang tepat adalah E. Masyarakat biasa tidak memiliki pertalian darah dengan golongan bangsawan. Penjelasannya, dalam Islam sudah dipahami jika adanya kelas sosial dalam masyarakat adalah hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Islam mengakui adanya kelas-kelas sosial, kelas-kelas tersebut tidak sama halnya dengan kelas sosial yang ada di agama lain. Konsep kelas sosial dalam Islam lebih mengarah kepada keadilan sosial. Pada konsep kerajaan Islam zaman dulu diterapkan sistem feodalisme. Feodalisme adalah legitimasi kekuasaan politik yang diberikan oleh rakyat kepada kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan suatu wilayah, sehingga masyarakat yang tidak memiliki hubungan dengan golongan bangsawan akan kesulitan untuk menggeser status sosialnya. Nomor 9. Metode bandongan dalam pendidikan pesantren biasanya diterapkan pada jenjang pendidikan tingkat menengah dan tinggi. Kondisi tersebut terjadi karena penerapan metode bandongan. Jawabannya A. Membutuhkan fokus yang lebih tinggi dari para santri. Penjelasannya, metode bandongan adalah metode transfer keilmuan atau proses belajar mengajar yang ada di pesantren yang mengajarkan khusus pada kitab kuning. Kiai tersebut membacakan, menerjemah dan menerangkannya, sedangkan murid santri menyimak dan mencatat penjelasan dari kiai. Setiap murid atau santri memperhatikan bukunya sendiri dan membuat catatan-catatan, baik arti maupun keterangan tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit. Berdasarkan penjelasan bahwa metode bandongan pada pesantren berfokus pada ketelitian dan ketekunan para murid santri. Nomor 2. Pada awal perkembangan Islam, Sunan Kalijaga memanfaatkan kesenian wayang sebagai media dakwah. Berdasarkan fakta tersebut, dapat diketahui bahwa jawaban yang tepat adalah B. Sunan Kalijaga memanfaatkan tradisi lokal untuk menyebarkan Islam. Penjelasannya, pada awal perkembangan Islam di Indonesia, salah satu wali songo, yaitu Sunan Kalijaga, memanfaatkan kesenian wayang sebagai media dakwah. Berdasarkan fakta tersebut, dapat diketahui bahwa Sunan Kalijaga memanfaatkan tradisi lokal untuk menyebarkan Islam. Wayang adalah kreasi seni pertunjukan masyarakat Jawa kuno. Pada saat itu, wayang hanya dapat dinikmati kalangan atas saja, sedangkan rakyat biasa mengatasi kebosanan dan mencari penghiburan dengan mabuk-mabukan, judi, judi dan lain-lain. Sunan Kalijaga berinisiatif mendekati masyarakat akan ajaran Islam dengan menghibur mereka lewat pertunjukan wayang yang disisipi ajaran-ajaran dan cerita-cerita Islam sebagai agenda dakwah. Nomor 5. Ajaran tasawuf yang diajarkan para sufi sejak abad 16 mampu memperluas jangkauan Islamisasi di wilayah kepulauan Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena jawaban yang tepat adalah A. Ajaran tasawuf mengandung unsur kepercayaan tradisional. Penjelasannya,
Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah bercampur dengan hal-hal mistik dan magis. Adanya hal mistik dan magis yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat membuat penyebaran agama Islam di Indonesia semakin berkembang, terutama di Pulau Jawa. Melalui tasawuf, ajaran Islam disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang saat itu masih berkecenderungan pada aliran kepercayaan tradisional. Salah satu contoh dari ajaran tasawuf adalah hikayat. Nomor 7. Bahasa Melayu telah berkembang di kepulauan Indonesia sejak masa perdagangan kuno. Pada perkembangan bahasa Melayu memiliki peran besar dalam proses integrasi bangsa Indonesia pada masa itu karena jawaban yang tepat adalah B. Menjadi bahasa pergaulan dalam aktivitas perdagangan. Penjelasannya, bahasa Melayu telah berkembang di kepulauan Indonesia sejak masa perdagangan kuno Indo-Buddha, terutama dalam aktivitas perdagangan oleh beberapa etnis di Sumatera. Pada perkembangannya, bahasa Melayu memiliki peran besar dalam proses integrasi bangsa Indonesia pada masa itu karena menjadi bahasa pergaulan dalam aktivitas perdagangan. Bahasa Melayu diadopsi sebagai lingua franca para penyiar Islam, ulama dan pedagang. Bahasa Melayu memiliki peranan penting seperti pada masa kerajaan Sriwijaya di mana bahasa Melayu menjadi lingua franca yang digunakan untuk pergaulan sehari-hari. Aktivitas perdagangan di Selat Malaka menjadi bahasa resmi kerajaan Sriwijaya yang digunakan dalam penulisan prasasti. Nomor 15. Sebelum kedatangan Islam, para pemimpin kerajaan dianggap sebagai titisan dewa atau keturunan dewa. Setelah adanya pengaruh Islam, kultus tersebut dihilangkan karena jawabannya benar C. Islam menolak anggapan bahwa manusia sama dengan Tuhan. Penjelasannya, konsep raja sebelum kedatangan Islam yakni pada masa Hindu dan Buddha, kedudukan seorang raja ditetapkan sebagai titisan dewa di dunia sehingga rakyat harus patuh. Apabila melanggar perintah raja akan terjadi bencana. Ketika pengaruh Islam masuk, kultus tersebut dihilangkan karena ajaran Islam menolak anggapan bahwa manusia sama dengan Tuhan. Akan tetapi seorang raja tetap memiliki kedudukan penting yang segala perintahnya harus dipatuhi. Raja dianggap sebagai seorang khalifah, pemimpin di dunia. Setelah kedatangan Islam, gelar raja kemudian diganti dengan sultan. Nomor 19. Sultan Malaka merupakan salah satu penguasa yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di lingkungan istana. Bentuk dukungan Sultan Malaka ditunjukkan dengan jawabannya benar E. Mendirikan perpustakaan di kompleks Istana Kesultanan Malaka. Penjelasannya, Kesultanan Malaka merupakan kerajaan Islam yang berada di Malaka dan berdiri pada awal abad ke-15 Masehi atau pada 1402 Masehi. Sebagai kerajaan Islam, Sultan Malaka merupakan salah satu penguasa yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di lingkungan istana. Bentuk dukungan Sultan Malaka ditunjukkan dengan mendirikan perpustakaan di kompleks Istana Kesultanan Malaka dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat penyalinan kitab-kitab dan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Sekian penjelasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3. Umar Amir Hussein. Pada abad nilai karya sekian dari penjelasan kami. Sekian penjelasan dari kami.